Pagi itu langit Yogyakarta masih diselimuti kabut tipis. Di Kabupaten Sleman, tepatnya di sebuah desa bernama Tridadi, penduduk mulai resah oleh bau menyengat yang tercium dari arah kebun durian luas milik Ibu Siti Aminah, seorang janda berusia lebih dari 50 tahun yang sudah lama dikenal masyarakat sekitar sebagai pemilik kebun terbesar di wilayah itu. Awalnya warga hanya mengira bau tersebut berasal dari bangkai hewan yang mati di semak-semak atau limbah organik yang dibuang sembarangan. Tetapi hari demi hari bau itu semakin pekat menusuk hidung, membuat siapapun yang melintas harus menutup hidung dengan tangan atau kain. Pada hari ketiga, beberapa pemuda desa yang penasaran memutuskan untuk menelusuri jalan setapak menuju kebun itu. Suasana kebun durian yang biasanya rindang berubah mencekam. Daun-daun bergoyang pelan diterpa angin, namun di balik ketenangan itu ada sesuatu yang tidak beres. Bau busuk semakin kuat ketika mereka mendekati sebuah lahan kosong di tengah kebun, tempat yang biasanya digunakan para pekerja kebun untuk beristirahat siang. Dan di sanalah pemandangan mengerikan membuat mereka berteriak histeris. Di tanah lapang itu terbentang tumpukan tubuh manusia sekitar 20 orang berserakan dan menumpuk satu sama lain. Ada yang tergeletak telentang, ada yang tertelungkup, sebagian masih memeluk jaket lusuhnya, dan ada pula yang rahangnya terkunci seakan menahan rasa sakit di detik-detik terakhir hidup mereka. Beberapa tubuh sudah menunjukkan tanda-tanda pembusukan, kulit membiru, mata melotot kosong, lalat dan serangga beterbangan menempel di luka dan pakaian. Pemuda-pemuda desa yang pertama kali melihat langsung berlari keluar sambil berteriak memanggil warga lain. Tak butuh waktu lama kabar itu menyebar dari mulut ke mulut. Dalam hitungan menit puluhan orang berbondong-bondong mendatangi kebun Ibu Siti. Di tengah kepanikan itu, salah seorang warga segera menghubungi aparat Polsek Sleman. Tak sampai 1 jam barisan polisi berseragam hijau tua tiba di lokasi. Mereka memasang garis polisi menyingkirkan kerumunan warga yang semakin membludak. Suasana yang biasanya damai kini berubah menjadi seperti arena investigasi besar. Tak lama kemudian mobil ambulans berdatangan. Petugas medis dengan wajah tegang mengeluarkan kantong jenazah, satu persatu tubuh diangkat, dibungkus dan dibawa ke rumah sakit. Udara panas yang itu bercampur bau anyir membuat banyak orang terpaksa menutup hidung dengan masker atau kain seadanya. Di antara kerumunan, Ibu Siti Aminah muncul. Wajahnya pucat pasi, tangannya gemetar menutupi mulut. Ia menangis terseduh-seduh sambil berulang kali berkata lirih, "Ya Allah, kenapa bisa begini? Mereka semua baru kemarin masih tertawa sehat bekerja." Menurut pengakuannya kepada polisi, para korban adalah buruh harian lepas yang ia sewa untuk panen durian selama 2 bulan terakhir. Sebagian besar adalah pemuda dari Banyuwangi, Tulungagung dan Klaten, datang jauh-jauh ke Yogyakarta demi mencari nafkah. Mereka tinggal di gubuk sederhana di dalam kebun, makan minum ditanggung oleh keluarga Ibu Siti. Baru 2 hari lalu saya masih melihat mereka bercanda sambil makan siang. Bagaimana bisa sekarang semua sudah tidak bernyawa, katanya terbata-bata. Polisi segera mencatat keterangan Ibu Siti. Anehnya tak satu pun dari tubuh para korban menunjukkan tanda luka fisik. Tidak ada bekas senjata tajam, tidak ada darah. Tubuh mereka kaku, wajah sebagian menegang seakan energi kehidupan tersedot habis dalam waktu singkat. Tim forensik yang datang sore itu langsung mengambil sampel makanan sisa dari dapur darurat, nasi dalam panci, air minum dalam jerigen, serta beberapa bungkus makanan dalam kotak styrofoam yang masih tertutup. Semua sampel itu disegel dan dibawa ke laboratorium di Universitas Gadjah Mada untuk diperiksa. Sementara itu, kabar tentang tragedi ini menyebar cepat. Grup-grup WhatsApp warga Sleman dibanjiri pesan. Ada yang berspekulasi korban keracunan makanan, ada yang menuduh rakun tanah atau gas berakun dari dalam bumi, bahkan ada yang mengaitkannya dengan cerita mistis. Sore itu ketika matahari condong ke barat, seluruh jenazah terakhir diangkat dari lokasi. Suasana di kebun semakin sunyi, hanya tersisa garis polisi berwarna kuning yang melintang membatasi siapapun untuk masuk. Di kantor Polres Sleman malamnya digelar rapat darurat. Kompol Arif Nugroho, kepala penyidik yang dikenal tegas, memimpin langsung. Dari hasil pemeriksaan awal, ia menyimpulkan bahwa kasus ini kecil kemungkinan kecelakaan alami. Sulit dipercaya 20 orang bisa mati serentak hanya karena keracunan biasa, ukapnya sambil menggetuk meja. "Kita harus teliti, bisa jadi ini kasus pembunuhan massal." Malam turun bersama hujan tipis di Sleman. Jalan basah berkilau di bawah lampu jalan, sementara di markas Polres Sleman suasana tegang menyelimuti ruang rapat. Foto-foto lokasi kejadian terpampang di layar menunjukkan tubuh-tubuh yang tergeletak di tanah kebun durian. Aroma kopi dan asap rokok bercampur dengan kesunyian yang hanya dipeka suara kursi bergeser. Tim forensik menyampaikan hasil pemeriksaan awal. Dalam sisa makanan, terutama nasi putih, ditemukan zat asing yang tidak wajar. Sampel telah dikirim ke laboratorium pusat Universitas Gadjah Mada. Dugaan kuat mengarah pada zat kimia berbahaya yang butuh waktu sehari penuh untuk diidentifikasi.
Kemungkinan keraguan masal semakin nyata dan perhatian tertuju pada siapa yang memiliki akses langsung ke makanan. Keesokan harinya Siti Aminah kembali dimintai keterangan. Wajahnya lelah mata cekung karena kurang tidur. Ia menjelaskan bahwa makanan pekerja selalu dimasak oleh Rini, pembantu rumah tangga yang telah lebih dari 10 tahun tinggal bersama keluarga. Setiap siang makanan dipersiapkan di dapur rumah lalu dibawa ke gubuk tempat para pekerja beristirahat. Dalam keterangannya muncul nama seorang pemuda bernama Andi Prasetyo asal Banyuwangi. Hari itu ia sakit perut dan tidak sempat menyentuh makanan, hanya minum air lalu berbaring di gubuk. Keberuntungan membuatnya masih bernapas meski kondisi tubuhnya lemah dengan demam tinggi dan muntah hebat. Ia segera dirawat intensif di RSUD Sleman dengan penjagaan ketat. Sore itu penyidik menggeledah dapur rumah Siti. Ruang sederhana berdinding semen kasar tungku gas di pojok meja penuh sisa panci dan sendok. Semua peralatan disita. Di antara bumbu dapur ditemukan sebuah stoples bertuliskan lada bubuk yang ternyata bercampur butiran kristal asing. Dari balik karung beras sebuah kantong plastik hitam kecil berisi cairan bening tanpa bau ikut diamankan. Warga desa Tridadi semakin resah. Obrolan malam dipenuhi gosip dan rasa takut. Ada yang percaya kebun durian itu dikutuk sejak masa kolonial Belanda, ada yang berbisik tentang musuh bisnis yang ingin menjatuhkan keluarga Siti. Media sosial dipenuhi spekulasi liar. Foto kabur dari lokasi beredar di grup Facebook disertai dugaan tentang jamur berakun hingga sabotase oleh pesaing. Rini akhirnya dipanggil untuk diperiksa. Tubuhnya kurus, kulit legam, tangan penuh kapalan. Ia menjelaskan bahwa masakan hari itu sama dengan hari-hari biasa, nasi dari rice cooker besar, ayam kekap sisa semalam dan sop sederhana. Semua dibagi rata ke kotak makan. Tidak ada bahan tambahan aneh. Satu-satunya orang yang sempat masuk ke dapur saat memasak adalah Siti yang 2 kali datang mengecek apakah makanan sudah siap. Rekaman CCTV dari rumah warga yang menghadap dapur belakang diperiksa. Sekitar pukul 09.45 kamera tertutup bayangkan selama 6 menit. Setelah gambar kembali, tampak sosok perempuan berkerudung membawa kantong hitam kecil masuk ke dapur. Wajah tidak jelas namun tinggi badan dan gerakan tubuh menyerupai Siti Aminah. Kondisi Andi mulai membaik dan ia dapat memberikan kesaksian. Ia menceritakan bahwa ketika teman-temannya sudah makan satu persatu mendadak jatuh tersungkur. Panik membuatnya berlari ke gubuk lalu pingsan. Sebelum itu matanya sempat menangkap bayangan seseorang di dekat dapur meski samar dan tidak bisa dipastikan siapa. 2 hari kemudian hasil laboratorium tiba. Dalam nasi putih ditemukan senyawa karbofuran pestisida mematikan yang sudah lama dilarang di Indonesia. Zat ini tak berbau, tak berwarna dan mampu menyebabkan gagal jantung hanya dalam hitungan menit. Fakta ini menutup semua spekulasi. 20 pekerja kebun kehilangan nyawa karena rakun dimasukkan dengan sengaja. Lingkaran tersangka kini semakin sempit. Semua bukti mengarah pada satu nama, Siti Aminah, pemilik kebun durian terbesar di Tridadi. Pagi berikutnya Sleman digungkan kabar penetapan tersangka. Nama Siti Aminah yang selama ini dikenal sebagai janda pekerja keras mendadak berubah menjadi sorotan publik. Garis polisi masih melintang di kebun durian sementara warga berkerumun di luar pagar berbisik-bisik penuh kecurigaan. Di ruang penyidikan Polres Sleman tumpukan berkas foto hasil laboratorium dan catatan kesaksian memenuhi meja panjang. Petugas forensik baru saja mengkonfirmasi bahwa butiran dalam stoples berlabel lada bubuk mengandung residu rakun yang sama dengan yang ditemukan di perut para korban. Barang bukti semakin menegaskan keterlibatan seseorang di dalam rumah itu. Sementara itu kondisi Andi Prasetyo perlahan membaik. Tubuhnya masih lemah tetapi pikirannya mulai jernih. Ia dihadapkan dengan beberapa foto orang-orang dekat Siti. Tangannya gemetar ketika melihat wajah seorang lelaki muda, anak sulung Siti yang bernama Budi Santoso, tinggal di Yogyakarta. Andi ragu-ragu lalu mengaku pernah melihat sosok mirip Budi di kebun sehari sebelum tragedi. Informasi itu membuka jalur penyelidikan baru. Catatan ponsel menunjukkan sinyal milik Budi sempat terekam di sekitar Tridadi selama 4 jam pada pagi hari kejadian. Padahal sebelumnya Siti bersikeras bahwa anak-anaknya tidak pernah pulang dalam beberapa bulan terakhir. Kebohongan itu membuat kecurigaan semakin kuat. Petugas segera memanggil Budi ke kantor polisi. Lelaki berusia 30-an itu datang dengan pakaian rapi, wajah tenang seolah tidak terusik. Namun data telepon membuktikan adanya panggilan singkat antara dirinya dan Siti sekitar pukul 9 pagi tepat pada rentang waktu kamera CCTV kehilangan rekaman. Fakta itu tidak bisa dipungkiri. Di luar kantor polisi wartawan mulai menggepung mencoba menggali komentar. Polisi tetap bungkam hanya menegaskan bahwa penyelidikan masih berlangsung. Masyarakat semakin gaduh, sebagian percaya Siti tidak mungkin bertindak sendirian, sebagian lagi menilai keluarga itu memang menyimpan rahasia gelap. Malam berikutnya tim penyidik menggeledah rumah Siti dengan surat resmi. Dalam sebuah laci kamar tidur ditemukan buku catatan kecil berisi daftar nama 20 pekerja.
Di samping tiap nama ada tanda silang merah dengan catatan singkat. Semuanya ternyata adalah identitas para korban. Catatan itu menjadi bukti baru yang mengejutkan seolah ada daftar eliminasi yang sudah disiapkan sebelumnya. Di ruang interogasi Siti tampak goyah. Tubuhnya gemetar, mata berkakak-kakak, tetapi ia tetap menolak mengaku. Catatan keuangan kemudian diperiksa. Dalam 3 bulan terakhir ia telah menjual sebagian besar hasil kebun dan menjaminkan lahannya ke sebuah perusahaan investasi swasta senilai miliaran rupiah. Hutang menumpuk, tekanan datang dari berbagai pihak ditambah tuntutan buruh yang meminta upah tertunggak. Beban itu seolah menjerat tanpa jalan keluar. Polisi juga menemukan botol cairan tanpa label di gudang pupuk. Uji cepat menunjukkan kandungan pestisida berbahaya yang sama dengan racun dalam makanan. Sidik jari pada botol itu ternyata milik Budi, bukan hanya Siti. Hubungan ibu dan anak yang sebelumnya tidak terduga kini muncul sebagai skema rumit seakan keduanya bekerja sama. Di desa rumor semakin liar. Malam-malam banyak warga mengaku mendengar suara aneh dari arah kebun kosong. Ada yang bersumpah melihat bayangan orang melintas di antara pohon durian. Kisah-kisah mistis menambah ketegangan membuat banyak orang tak berani mendekat setelah matahari terbenam. Hari ketiga penyelidikan, Andi akhirnya bisa menceritakan kronologi lebih detail. Ia mengingat suasana makan siang terakhir. Meja sederhana dipenuhi kotak styrofoam berisi nasi ayam, kecap dan sop. Para pekerja makan dengan lahap, lalu satu persatu tubuh mereka terkulai. Beberapa kejang sebagian memegangi dada, lalu semuanya terdiam. Andi yang belum makan hanya bisa menatap ngeri, kemudian berlari dan pingsan. Kesaksian itu diperkuat dengan rekaman CCTV dari rumah tetangga yang menghadap pintu belakang. Sosok perempuan membawa kantong hitam kecil jelas terlihat memasuki dapur pada jam kritis. Waktu bersamaan telepon antara Siti dan Budi berlangsung singkat. 2 potongan informasi itu menyatu membentuk gambaran besar yang menakutkan. Tekanan publik makin besar. Media nasional mulai meliput kasus ini. Judul-judul berita menyebut tragedi Tridadi sebagai kasus pembunuhan massal terbesar di Yogyakarta. Foto wajah Siti terpampang di layar televisi dijuluki Ratu Durian berdarah dingin. Di markas polisi Kompol Arif menyusun strategi baru. 3 tim dikerahkan. Tim pertama menelusuri aliran uang Siti, mencari hubungan dengan para pemberi pinjaman gelap. Tim kedua memeriksa jejak digital Budi termasuk pesan-pesan yang sudah dihapus. Tim ketiga menggali keterangan warga sekitar tentang interaksi keluarga itu dengan para pekerja. Dari hasil analisis digital ditemukan pesan singkat yang dipulihkan dari ponsel Budi. Isinya samar namun jelas menunjukkan koordinasi dengan seseorang berinisial S diyakini sebagai Siti Aminah. Pesan itu berbunyi, "Jangan biarkan ada yang curiga. Hapus botol itu." Barang bukti semakin menumpuk. Dalam sebuah ruangan sunyi, tim forensik menampilkan hasil laboratorium terbaru. Racun yang digunakan bukan hanya karbofuran melainkan campuran dengan zat lain yang membuatnya lebih sulit terdeteksi. Campuran ini menunjukkan perencanaan matang, bukan tindakan spontan. Warga desa yang awalnya hanya penasaran kini mulai marah. Keluarga korban berdatangan dari berbagai kota menuntut keadilan. Tangisan terdengar di rumah duka sementara poster protes ditempel di pagar desa. Nama Siti tidak lagi sekadar gosip melainkan simbol pengkhianatan yang menggiris hati masyarakat. Malam keempat Budi akhirnya menunjukkan tanda-tanda retak. Di ruang pemeriksaan wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipis. Ia berusaha menyangkal, tetapi bukti digital, sidik jari dan kesaksian Andi menutup semua celah. Kebenaran semakin dekat dan bayangan besar yang selama ini tersembunyi di balik dapur akhirnya mulai terungkap. Hari kelima setelah tragedi, halaman Polres Sleman dipenuhi wartawan. Mikrofon dan kamera diarahkan ke pintu masuk menunggu perkembangan terbaru. Wajah Siti Aminah dan anaknya Budi Santoso sudah terpampang di berbagai surat kabar dengan judul menkolok. Desa Tridadi tak lagi tenang. Setiap percakapan di warung kopi dan pasar hanya membahas tentang kasus kebun durian berdarah. Di ruang pemeriksaan tumpukan bukti semakin menekan. Botol plastik berisi cairan bening, stoples, lada bercampur kristal, catatan keuangan serta buku kecil dengan tanda silang merah pada nama para pekerja. Semua mengarah pada sebuah kesimpulan: ada rencana, ada perhitungan, dan ada keterlibatan lebih dari satu orang. Tim penyidik menggali lebih dalam. Latar belakang keuangan Siti menunjukkan hutang besar kepada perusahaan pembiayaan swasta. Jumlah miliaran rupiah harus dilunasi dalam waktu singkat. Hasil panen durian yang merosot karena cuaca buruk membuat pembayaran mustahil dilakukan. Tekanan datang dari 2 arah. Para pemberi pinjaman menuntut para buruh meminta gaji. Jalan buntu seakan menghimpit dari segala sisi. Catatan digital Budi menambah beban. Dalam ponselnya tersimpan jejak komunikasi dengan beberapa nomor asing yang terhubung dengan jaringan investasi ilegal. Ia ternyata menanggung hutang ratusan juta akibat kegagalan investasi. 2 beban hutang dari ibu dan anak berkelindan menciptakan lingkaran krisis yang kian menyesakan. Masyarakat semakin geram.
Para keluarga korban berdatangan dari Banyuwangi, Klaten hingga Tulungagung. Tangis mengiringi setiap jenazah yang dimakamkan. Poster-poster protes ditempel di pagar desa keadilan untuk para pekerja dan jangan biarkan pelaku bebas. Rasa solidaritas membara memaksa pihak berwenang mempercepat proses. Sementara itu hasil laboratorium lanjutan memperlihatkan racun yang digunakan bukan hanya karbofuran melainkan campuran dengan zat lain dari golongan organofosfat. Kombinasi ini membuat gejala lebih cepat mematikan dan sulit dilacak. Pengetahuan tentang dosis dan karbon campur menunjukkan bahwa pelaku tidak sembarangan melainkan memiliki akses atau pengalaman khusus. Tim investigasi kemudian menemukan rekaman tambahan dari CCTV rumah tetangga. Beberapa menit setelah sosok perempuan berkerudung terekam membawa kantong hitam tampak bayangan seorang pria memasuki area dapur belakang. Tinggi badan dan langkahnya mirip dengan Budi. Gambar tidak sepenuhnya jelas tetapi cukup untuk memperkuat dugaan keterlibatan ganda. Tekanan psikologis mulai terlihat. Siti semakin sering terdiam lama, pandangan kosong tubuh lunglai. Budi yang semula tampak tenang kini wajahnya pucat dan keringat dingin menggugur setiap kali bukti baru ditunjukkan. Kebohongan demi kebohongan runtuh ketika disandingkan dengan fakta. Pada malam ketujuh penyidik menemukan catatan tangan yang lebih rinci di laki ruang tamu. Lembar kertas berisi perhitungan kebutuhan uang, estimasi hasil panen serta daftar pengeluaran untuk para pekerja. Di bagian bawah tertulis catatan merah jika gagal singkirkan mereka. Kalimat pendek itu membuat bulu kuduk merinding. Warga desa yang mendengar kabar temuan ini semakin gempar. Obrolan malam di pos ronda dipenuhi spekulasi. Ada yang yakin ibu dan anak itu merencanakan bersama, ada pula yang percaya hanya salah satu yang benar-benar berbuat sementara yang lain terjebak. Namun tidak seorang pun berani membela secara terang-terangan. Kondisi Andi Prasetyo menjadi tumpuan. Perlahan ia mulai bisa mengingat lebih jelas. Saat pekerja lain mulai tumbang, ia mendengar suara gaduh di dekat dapur seperti ada dua orang sedang berdebat. Suara itu samar terputus-putus namun cukup untuk meyakinkan bahwa lebih dari satu orang berada di lokasi. Potongan ingatan itu semakin memperkuat teori adanya dua pelaku. Di sisi lain penyidik menelusuri riwayat pembelian pestisida di pasar-pasar sekitar Sleman. Beberapa pedagang mengaku pernah melihat Budi membeli cairan berwarna bening dalam botol tak berlabel. Ia berdalih itu hanya untuk mengendalikan hama, namun jumlah yang dibeli tidak masuk akal untuk kebutuhan kebun kecil. Catatan ini dikokohkan dengan cairan yang ditemukan di gudang Siti, hasilnya identik. Hari ke-9 berita besar menggungkan. Laboratorium forensik menyimpulkan bahwa racun dimasukkan ke dalam nasi setelah matang, bukan saat proses memasak. Artinya seseorang dengan akses langsung ke kotak makan memiliki peran utama. Fakta ini mempersempit lingkaran tersangka hanya pada Siti, Budi dan Rini yang menyiapkan makanan. Rini kembali diperiksa. Tubuhnya gemetar, wajah pucat pasi. Ia mengaku memang sempat membuka beberapa kotak setelah Siti keluar dari dapur karena merasa curiga ada sesuatu yang tidak wajar. Namun ia bersikeras tidak pernah memasukkan apapun. Kesaksiannya ambigu membuat penyidik menaruh curiga bahwa ia mungkin mengetahui lebih banyak dari yang diungkapkan. Di desa malam semakin mencekam. Orang-orang mengaku mendengar langkah kaki di kebun yang kosong, melihat cahaya lampu berkedip meski tidak ada orang di sana. Cerita-cerita mistis beredar memperkuat anggapan bahwa tragedi 20 nyawa meninggalkan bekas tak kasat mata. Namun bagi polisi yang lebih penting adalah bukti nyata. Hari ke-10 tekanan mencapai puncak. Budi akhirnya tidak tahan lagi. Wajahnya pasi, matanya merah, suara seraknya nyaris tak terdengar. Ia tidak lagi menyangkal meski belum sepenuhnya mengaku. Kalimat-kalimatnya terputus penuh ketakutan. Retakan dalam kebohongan yang ia bangun selama ini mulai terbuka lebar. Kebenaran hampir tersingkap, bayangan besar yang selama ini bersembunyi di balik tragedi kebun durian kian nyata. Pertanyaan yang tersisa hanyalah satu, siapa sebenarnya dalang utama sang pengendali yang membuat 20 nyawa melayang dalam sekejap. Hari ke-11 sejak tragedi Sleman masih diselimuti kabut duka. Jalan menuju kebun durian di Tridadi tetap tertutup garis polisi. Rumput liar mulai tumbuh di antara jejak kaki para petugas yang keluar masuk. Warga desa melewati pagar dari kejauhan, sesekali berhenti menatap dengan wajah muram. Kebun yang dahulu menjadi sumber rezeki kini berubah menjadi simbol kematian. Di Polres Sleman ruang interogasi dipenuhi ketegangan. Tumpukan bukti, foto, laporan laboratorium dan catatan keuangan menekan udara seakan tak ada kala bernapas. Siti Aminah duduk lemah di kursi logam. Rambutnya berantakan, mata sembab, tubuh rentak yang terlihat rapuh. Di ruangan lain Budi Santoso menunduk tangan terikat borgol, wajah pucat pasi. Penyidik tidak lagi perlu membujuk dengan kata-kata. Semua bukti telah disusun rapi, sidik jari pada botol racun, catatan keuangan dengan tanda silang merah rekaman. CCTV yang memperlihatkan dua sosok masuk ke dapur serta kesaksian Andi Prasetyo yang mendengar suara perdebatan.
Kebohongan tidak lagi bisa bertahan. Siti mulai berbicara dengan suara parau. Tubuhnya bergetar, matanya menatap lantai kosong. Kata-katanya terputus-putus namun inti dari cerita perlahan keluar. Ia mengakui tekanan hutang yang menghimpit sejak beberapa bulan terakhir. Perusahaan pembiayaan menagih dengan ancaman sementara hasil panen merosot drastis. Ia sudah berusaha menjual sebagian lahan namun uang tetap tidak cukup. Dalam keputusasaan pikirannya dipenuhi rasa malu. Ia tidak ingin anak-anaknya tahu kegagalannya. Namun Budi justru pulang membawa kabar buruk. Investasi yang ia lakukan hancur meninggalkan hutang besar yang harus segera dilunasi. Dua beban menyatu menciptakan lingkaran gelap tanpa harapan. Siti sempat berniat melarikan diri meninggalkan kebun dan pekerja. Tetapi bayangkan wajah suaminya yang telah tiada tanah warisan keluarga yang selama ini dijaga serta rasa gengsi di depan tetangga membuatnya bertahan. Ia mengaku pernah berpikir untuk mengakhiri hidupnya sendiri namun rasa takut menahannya. Dalam satu malam tanpa tidur, pikiran nekat muncul jika para pekerja hilang maka tuntutan gaji lenyap. Budi mendengar rencana itu. Awalnya ia terkejut namun rasa putus asa membuatnya berpikir pragmatis. Ia menawarkan diri mencari cara cepat. Dengan uang sisa ia membeli cairan berakun dari pasar gelap mengaku hanya untuk menggusir hama. Siti tidak berani menolak. Hari naas itu keduanya bergerak sesuai peran. Siti masuk ke dapur membawa kantong hitam kecil, membuka beberapa kotak nasi lalu pergi. Beberapa menit kemudian Budi menyusul memastikan semua tercampur rata. Ia terlalu percaya bahwa hanya sedikit cairan yang akan membuat pekerja sakit perut dan pergi bukan mati. Namun rakun yang digunakan jauh lebih mematikan dari dugaan. Ketika semua pekerja roboh hampir bersamaan, Siti panik tetapi mulutnya terkunci. Ia memilih diam berpura-pura tidak tahu. Budi berlari meninggalkan lokasi berpikir tidak ada yang melihat. Namun kamera, catatan telepon dan satu saksi yang selamat membongkar segalanya. Pengakuan itu mengguncang ruangan interogasi. Para penyidik menatap dengan perasaan campur aduk antara marah dan iba. Tidak ada teriakan, hanya keheningan panjang yang menekan dada. 20 nyawa hilang hanya karena hutang gengsi dan rasa takut menghadapi kenyataan. Berita tentang pengakuan segera menyebar ke luar. Wartawan memberitakan dengan tajuk besar "Ibu dan anak akui rakuni 20 pekerja durian." Gelombang kemarahan masyarakat meledak. Di media sosial ribuan komentar menggekam menyebut mereka haus uang berhati batu bahkan iblis berwujud manusia. Keluarga korban berkumpul di depan Polres menyalakan lilin berdoa bersama. Suara tangisan bercampur teriakan menuntut hukuman setimpal. Foto-foto para pekerja ditempel di pagar. Wajah-wajah muda yang seharusnya masih hidup kini menjadi simbol kehilangan. Di Desa Tridadi malam-malam semakin sunyi. Banyak rumah tidak lagi menyalakan lampu luar takut melewati kebun durian yang terkutuk. Anak-anak dilarang keluar setelah senja. Cerita-cerita hantu beredar tentang bayangan pekerja yang masih berkeliaran, suara panggilan samar di tengah malam. Tragedi ini tidak hanya merenggut nyawa tetapi juga mencabut rasa aman seluruh komunitas. Di ruang penyidikan Budi akhirnya runtuh sepenuhnya. Ia menangis terseduh, memukul meja menyesali kebodohannya. Katanya ia tidak bermaksud membunuh semua orang, hanya ingin membuat beberapa pekerja pergi. Namun kebodohan mencampur rakun yang salah telah mengubah segalanya. Siti duduk terpaku tanpa air mata, hanya wajah kosong seperti kehilangan jiwa. Berkas perkara segera disiapkan. Tuntutan hukum dipastikan mencakup pembunuhan berencana dengan rakun dilakukan secara bersama-sama. Hukuman terberat menanti. Desa, keluarga korban dan seluruh masyarakat menunggu keputusan pengadilan. Kebenaran akhirnya terungkap meski luka yang ditinggalkan terlalu dalam untuk sembuh. 20 nyawa melayang karena ketamakan, ketakutan dan kesalahan pilihan. Di Tridadi orang-orang berbisik tragedi itu akan menjadi pelajaran pahit sepanjang generasi. Matahari pagi menyinari halaman pengadilan negeri Yogyakarta dengan terik menyenggat. Ratusan warga berdesakan di luar pagar membawa spanduk foto para korban dan lilin putih. Jalan utama dipenuhi wartawan dengan kamera dan mikrofon menanti jalannya sidang yang disebut sebagai perkara paling menggemparkan dalam sejarah Sleman. Gedung pengadilan dijaga ketat aparat. Setiap orang yang masuk diperiksa berlapis. Di ruang sidang suasana tegang menggantung. Bangku pengunjung penuh sesak oleh keluarga korban, mahasiswa hukum dan masyarakat yang ingin menyaksikan langsung. Wajah-wajah penuh amarah bercampur air mata. Di balik jeruji besi, Siti Aminah duduk dengan tubuh renta mengenakan pakaian tahanan berwarna oranye. Rambutnya memutih, wajahnya kusut, tangan bergetar. Di sampingnya Budi Santoso berdiri kaku, wajah pucat, mata merah menunduk. Keduanya tampak rapuh, berbeda jauh dengan bayangan masyarakat tentang pemilik kebun durian yang dahulu disegani. Majelis hakim memasuki ruangan, palu diketuk, sidang dimulai.
Jaksa membakakan dakwaan panjang menyebut seluruh bukti yang terkumpul botol rakun dengan sidik jari stoples lara bercampur kristal catatan keuangan dengan tanda silang merah rekaman CCTV yang merekam dua sosok memasuki dapur hingga kesaksian Andi Prasetyo. Setiap detail diperlihatkan di layar proyektor membuat ruang sidang berkali-kali terdiam. Keluarga korban menahan tangis saat foto-foto para pekerja muda ditampilkan. Wajah-wajah yang seharusnya masih hidup kini menjadi saksi bisu atas kejahatan yang dilakukan. Tangisan seorang ibu PK ketika melihat gambar anaknya membuat suasana semakin pilu. Jaksa menuntut hukuman maksimal. Bagi Budi Santoso hukuman mati karena peran langsung mencampurkan rakun ke makanan. Bagi Siti Aminah hukuman penjara seumur hidup karena dianggap sebagai otak dan pemberi izin meski tidak menuangkan rakun secara langsung. Sidang berlangsung berjam-jam. Kuasa hukum berusaha membela menyebut keduanya tertekan hutang tidak sepenuhnya berniat membunuh, namun bukti terlalu kuat sulit menggoyahkan keyakinan hakim dan publik. Di luar gedung masa meneriakan yel-yel, spanduk bertuliskan keadilan untuk 20 nyawa berkibar. Suara teriakan bercampur doa membuat udara semakin panas. Polisi berbaris rapat menjaga agar tidak ada kerikuhan. Ketika hakim membakakan putusan ruangan hening, kata-kata keluar perlahan namun tegas. Budi Santoso dijatuhi hukuman mati. Siti Aminah dijatuhi penjara seumur hidup. Tangisan PK serentak. Keluarga korban saling berpelukan, ada yang menjerit histeris, ada yang berdoa syukur. Di kursi terdakwa Budi terkulai wajahnya pucat pasi. Siti menutup wajah dengan kedua tangan bahunya terguncang. Tidak ada sorak gembira, hanya kelegaan bercampur kesedihan karena keadilan akhirnya ditegakkan. Berita vonis menyebar cepat. Media nasional menyiarkan langsung, media sosial dipenuhi komentar. Ada yang puas, ada yang masih marah, namun mayoritas menyambut keputusan hakim sebagai jawaban atas doa keluarga korban. Hari-hari berikutnya kebun durian di Tridadi tetap ditutup permanen. Pemerintah desa memasang papan peringatan lokasi tragedi dilarang masuk. Pohon-pohon dibiarkan layu, buah-buah busuk jatuh ke tanah tanpa ada yang memunggut. Tempat yang dulu ramai panen kini menjadi tanah sunyi, pengingat abadi tentang harga dari keserakahan dan keputusasaan. Masyarakat Sleman berusaha bangkit. Akara doa bersama diadakan setiap malam Jumat di Balai Desa. Foto 20 korban dipajang dengan bunga dan lilin. Nama mereka disebut satu persatu agar tidak terlupakan. Bagi keluarga korban, luka tidak mudah sembuh. Anak-anak kehilangan ayah, istri kehilangan suami, orang tua kehilangan anak. Namun mereka sedikit lega karena hukum menegakkan keadilan. Di penjara Siti Aminah menjalani hari-hari penuh penyesalan. Tubuhnya semakin renta, matanya kosong, langkahnya gontai. Budi menunggu eksekusi, pikirannya kacau, kadang menangis, kadang tertawa getir. Dua sosok yang dulu hanya dikenal sebagai ibu dan anak pemilik kebun kini dikenang sebagai pelaku tragedi paling kelam di Tridadi. Cerita itu menyebar luas menjadi peringatan bagi seluruh negeri. Di sekolah-sekolah hukum kasus ini dipelajari sebagai contoh nyata kejahatan terencana dengan rakun. Di masyarakat nama Siti Aminah dan Budi Santoso menjadi simbol keserakahan yang menelan nyawa. Tragedi kebun durian Sleman akan terus dikenang, bukan hanya karena jumlah korban yang banyak tetapi karena alasan dibaliknya, hutang gengsi dan keputusan salah yang membawa bencana. Dari sana orang belajar bahwa uang dan rasa malu bisa mendorong manusia ke jurang gelap dan bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi yang tak bisa dihindari. Beberapa bulan berlalu sejak palu hakim diketukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Desa Tridadi perlahan mencoba kembali bernafas meski luka batin belum sepenuhnya sembuh. Jalan menuju kebun durian masih ditutup dengan pagar kawat dan papan peringatan. Rumput liar tumbuh lebat, ranting kering berserakan, buah durian yang jatuh membusuk tanpa tanggan yang memunggut. Alam seakan menolak disentuh, manusia menyimpan sunyi sebagai tanda berkabung. Masyarakat desa mulai menata hidup. Pasar kembali ramai, sawah hijau terbentang, anak-anak berlarian di pematang. Namun setiap kali melewati jalan menuju kebun, bisikan lirih terdengar. Nama-nama korban dipanggil dengan penuh hormat. Mereka bukan sekadar pekerja melainkan bagian dari sejarah kelam yang tidak akan pernah hilang. Setiap malam Jumat Balai Desa dipenuhi cahaya lilin. Keluarga korban bersama warga berkumpul membaka doa menyebut satu persatu nama 20 jiwa yang telah pergi. Foto-foto mereka berjajar di meja panjang dikelilingi bunga melati dan mawar putih. Tangisan kadang peka namun lebih sering diganti dengan hening panjang. Dalam keheningan itu orang-orang berusaha menguatkan diri, menyadari bahwa tragedi ini bukan hanya milik keluarga korban melainkan luka kolektif seluruh desa. Di sekolah-sekolah guru mulai menjadikan kisah kebun durian sebagai pelajaran moral. Anak-anak diajarkan tentang bahayanya keserakahan, pentingnya kejujuran dan keberanian menghadapi kesulitan tanpa menyakiti orang lain. Nama Siti Aminah dan Budi Santoso disebut sebagai contoh nyata bagaimana keputusan salah bisa menghancurkan banyak nyawa. Para murid mendengarkan dengan serius, sebagian menatap kosong berusaha membayangkan betapa ngerinya peristiwa itu.
Media nasional masih sesekali mengulas kasus ini. Dokumenter ditayangkan di televisi, artikel panjang dimuat di surat kabar. Akademisi hukum menggunakan tragedi Tridadi sebagai bahan kajian menyoroti celah hukum dan pentingnya pengawasan pestisida. Aktivis kemanusiaan menggelar seminar tentang perlindungan pekerja harian lepas. Dari sebuah desa kecil, cerita ini menjalar ke seluruh negeri menjadi alarm yang membanggakan banyak pihak. Bagi keluarga korban, hidup baru dimulai dengan luka. Seorang anak kecil tumbuh tanpa ayah, seorang ibu tua menatap kursi kosong tempat anaknya biasa duduk, seorang istri muda harus bekerja keras menggantikan suami yang tiada. Namun dari luka itu lahir kekuatan baru. Mereka saling mendukung, membentuk kelompok solidaritas, memastikan nama korban selalu dikenang. Di penjara, Siti Aminah menjalani hari-hari panjang dalam penyesalan. Tubuhnya semakin lemah, rambutnya semakin memutih. Ia jarang berbicara, lebih sering duduk diam menatap dinding. Para sipir melihatnya seperti bayangan manusia terjebak dalam rasa bersalah yang tak kunjung reda. Budi Santoso menunggu eksekusi, pikirannya terombang-ambing. Kadang ia menulis di buku catatan kecil, kadang menangis hingga tertidur. Keduanya menjadi potret nyata bagaimana kesalahan fatal mengubah hidup manusia dalam sekejap. Warga desa sering berkata bahwa tragedi itu meninggalkan 3 warisan pahit. Pertama, kehilangan nyawa 20 pekerja yang tidak akan pernah kembali. Kedua, hancurnya kepercayaan antara pemilik kebun dan pekerja luka yang mungkin butuh generasi untuk sembuh. Ketiga, pelajaran keras bahwa keserakahan dan rasa malu bisa lebih berbahaya daripada rakun apapun. Meski demikian, dari puing-puing kesedihan tumbuh juga semangat baru. Pemerintah daerah memperketat aturan penggunaan bahan kimia, memberikan edukasi tentang bahaya pestisida, dan membuka program bantuan bagi keluarga pekerja harian. Beberapa organisasi nirlaba turun tangan membangun sekolah kejuruan agar anak-anak korban bisa melanjutkan pendidikan. Dari tragedi lahir kepedulian. Hari-hari di Tridadi kini kembali bergulir. Sawah menghijau, suara gamelan terdengar di hajatan, aroma sate kambing memenuhi pasar malam. Namun kebun durian tetap sunyi, dibiarkan menjadi monumen alami. Orang-orang perkaya biarkan tanah itu beristirahat, menyimpan kisah kelam sebagai pengingat bagi generasi mendatang. Tragedi kebun durian Sleman telah selesai di ruang sidang, tetapi tidak di hati manusia. Ia akan terus diceritakan dari mulut ke mulut, dari buku ke buku, dari guru ke murid. Sebuah kisah tentang keputusasaan, tentang kesalahan, tentang harga mahal yang harus dibayar karena keputusan salah. Dan setiap kali malam turun ketika angin membawa aroma tanah basah dari arah kebun, bisikan liris akan terdengar. Bukan jeritan marah, melainkan pesan sunyi, jangan ulangi kesalahan yang sama. Harga hidup, hadapi kesulitan dengan keberanian, dan jangan pernah biarkan ketakutan menuntun pada kejahatan. Tragedi di kebun durian Sleman mengingatkan kita bahwa keserakahan, rasa malu, dan ketakutan menghadapi kenyataan dapat mendorong manusia melakukan hal yang paling gelap. Dari kisah ini kita belajar bahwa sebesar apapun tekanan hidup, jalan kekerasan dan kekurangan hanya akan menambah penderitaan. Kejujuran, keberanian, mencari bantuan, serta kebersamaan dengan orang-orang terdekat adalah kunci agar kita tidak tersesat. Hidup selalu memberi pilihan dan setiap pilihan membawa konsekuensi. Maka pilihlah jalan yang benar meski terasa sulit. Jika Anda merasa kisah ini memberi pelajaran berharga, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita penuh makna berikutnya. Tulis juga di kolom komentar pelajaran apa yang paling menyentuh hati Anda dari kisah ini. Kami membaca setiap komentar Anda.